Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian rahmatullah, alhamdulillah wonten saten menika Allah tasih paring nikmat hidayah dhateng sedaya. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat itu untuk meningkatkan nilai ketaatan dan ketakwaan kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ngapunten wonten saten menika kawula napa niku menerima dari panitia untuk menyampaikan terkait ghibah. Mulai krasa ya alhamdulillah, lera krasa ya nemen wonten nggih. Saderengipun kawula nyetel napa niku film zamane anak-anak iki duka zamane anune Pak Ketua Takmir apa zamane Pak Ketua RT duka. Nah niki lho. Ini gambar ora muncul. Ini cilikane sinten niku? Niki mboten marah ya lah, iki hanya cerita masalah-masa lalu. Nah, masa kecilnya Pak Ketua Takmir. Terima Pak RT. Nyambung. Niki lanjut. Niki saking jenengan sedaya niki. Kula unggah niki. Niki juga tuwake sinten niki juga iki. Kita pengalaman delok guyune. Disetele malih napa mboten iki? Oh niki mawon lah mboten. Nah, Pak RT dada-dada kan kono. Ini kapan niki? Baru niki nggih. Lanjut. Nah niki sih kalau wau. Ini gambar sinten niki? Lanjut. Lanjut mawon. Aja banter-banter mecah kene iki aja megelke. Ono akeh leren-leren sampe diparani nang omah jantenan. Sing wani ngono kuwi mecah kene tok, ler liyane mbek sing wani. Awe gumen ae. Ki enek ngono kuwi. Sing kuwi wara-warane sapa ngono kuwi. Lho sik kurang neh lho ngono kuwi jan sik wani lho ngono kuwi. Lanjut ghibah. Bapak Ibu, ghibah niku napa? Ini jawaban dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah anhu. Rasulullah SAW dawuh bahwa adaruna ma ghibah. Tahukah engkau apa itu ghibah? Ghibah itu napa? Sana ghibah lho nggih pakai ghain, ini bukan pakai ha. Kalau pakai ha berarti memberi sesuatu. Kalau ini ghibah pakai ghain. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia berkata bahwa ghibah adalah engkau menyebut kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Kemudian beliau ditanya bagaimana jika yang disebutkan itu memang betul kenyataan. Jawabnya justru itulah yang dinamakan dengan ghibah. Kemudian kalau tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Jadi ghibah niku menapa niku dawuh sing didhawuh niki ya persis kaya kenyataan ini, tapi kalau dia itu dengar dia itu ndak suka, pegel. Nah niku berarti ghibah. Pas ora eneng wonge Pak, lek eneng wonge benten lagi.
Makanya dulu kami sampaikan bahwa orang baik itu siapa? Orang baik itu kalau ada orangnya diingatkan, kalau tidak ada orangnya dirasani kebaikannya. Rata-rata awake dhewe iki kuwalik, lek eneng wong iki lem-lem, lek eneng wong iki dilolokke. Ngoten nggih. Iki modele cah kene to? Wong ya teko to? Halo, ibu-ibu ya, Nek? Penyakit ya wes. Lanjut. Ghibah yang terjadi bisa cuma sekedar dengan isyarat. Ada seorang wanita yang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala wanita hendak keluar, Aisyah berisyarat pada Nabi Muhammad SAW dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa wanita itu terlalu pendek. Carane wonge endik Nabi SAW bersabda, "Qadik tabdiha." Engkau telah menghibahnya walaupun hanya dengan isyarat. Kami akan sedikit bercerita. Ibu-ibu, bapak-bapak, dulu pernah juga kami sampaikan di sini. Misalnya ada seseorang yang napa niku melihat orang lain dan memandang orang lain itu, atau dia itu merasa lebih besar. Kemudian dengan isyarat begini. Misalnya ngapunten ya Pak RT. Sapa lho Pak RT atau RT sinten? Pak RT. Ini namanya ghibah. Kalau ibu-ibu beda lagi. Ibu-ibu biasanya entah dengan bibir cebekan. Ngerti nyebek ibu-ibu? Tapi nyebek aja. Bisa barang. Nah, misalnya cerita sama siapa, kemudian karo mencap nyebek, sakit barang. Kan pun jalan nyebek. Sakit tapi macam sakit. Berarti paling contoh, jangan ini jangan modelke. Wong lanang kayak contoh diangel tapi ya pokoknya nyebel lah. Ngono kira-kira. Arah-arah ngoten. Itu namanya ghibah, mengecilkan orang lain. Atau kalau dia itu dengar dan melihat itu dia tidak suka. Atau mungkin juga dengan napa niku encepan. Ngencep bisa orang ngencep. Ya gimana mantap. Pak RT saya gede Pak ketua tamit banget. Ngencep ini juga termasuk ghibah. Dia tidak suka kalau diencepi, itu berarti sekali lagi ghibah. Atau mungkin juga dengan lirikan, ngerti lirik? Memainkan mata, memincingkan mata, no. Ibon dan jajan dan. Oh ya main mata, Bali itu ya. Itu juga masuk ke wilayah ghibah. Atau mungkin dengan kedipan. Itu kedipi, mantap. Nah itu juga masuk wilayah ghibah. Ada angel mat Pak kabeh kok masuk ghibah itu piye iki ngono. Tiap terus hari-hari yang ngoten niku ngencepi, kemudian ngedipi, kemudian nyebeki ngoten nggih. Oh kalau ngene ndak, kalau ini kan berarti jempol, dia tidak bangga kalau dikinat. Orangnya seperti ini, ngene kan dia bangga, berarti bukan ghibah kalau dia itu senang. Ini oh ngene. Ya padha karo ngene iki mau. Ngecil. Lah ngene apa maksud maknane iki? Odet. Cukup ngoten nggih. Lah itu ya termasuk ghibah berarti. Bapak Ibu nakallah. Kemudian kita lanjut. Berarti walaupun hanya isyarat, kalau orang itu diisyaratkan dengan isyarat itu tidak suka, berarti itu adalah ghibah. Ini kita belum menyangkut ke masalah bahayanya, tapi kita hanya cerita ghibah itu apa. Misalnya lagi bapak-bapak ini dengan kata-kata. Ada seorang yang misalnya misalnya kurus kan? Kurus di jenis kampret misalnya. Ngapunten niki hanya isyarat. Pak si M itu, Pak si M sing kaya kampret kalau ngoten misalnya, masih kuru. Itu benar memang kuru, tapi kalau dia dengar kata-kata itu dia tidak suka, berarti itu adalah ghibah. Utawa ene wong sing wireng diceluk jeliteng. Si jeliteng kalau misalnya, itu juga ghibah. Lah ibu-ibu misalnya apa ibu biasa nih, si apa? Si gembrot ora gendut. Si gembrot ya toh. Nah, itu juga masuk wilayah ghibah. Atau meniru dari ucapan atau meniru dari kenapa niku jalannya. Misalnya orang itu memang pincang, tapi diterak nih, Pak si atau pusing
Sing kae sing lek mlaku deglik-deglik diterok deglik ngoten. Nah, itu juga masuk wilayah ghibah kalau dia tidak suka. Ibu-ibu, bapak-bapak, nggih enten sing nate nglampahi ngoten niku. Ora nate malih Pak, ya sehari-hari yang ngono kuwi. Halo. Nggih wonten? Wonten. Wong ya teko. Teko kabeh. Ibu-ibu ya rawuh. Oke. Niki tak cerita masalah ghibah. Jadi walaupun dengan isyarat, kalau isyarat itu dimunculkan kemudian dia tidak suka, itu adalah ghibah. Termasuk kata-kata walaupun itu benar, namanya ghibah itu makan benar. Tapi kalau dia itu dengar kemudian dia tidak suka, kalau diperdengarkan orang lain, itu juga masuk wilayah ghibah. Terus Mbak Tamir. Nate ngoten apa mboten? Napa keseringan? Mboten nate malih sering. Lanjut. Sekarang dosa ghibah. Nah, Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu ja'tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da dan seterusnya. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi orang yang menghibah itu diibaratkan seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Suka napa mboten? Mboten suka. Mestine ngoten, tapi kenyataannya sering dilakukan. Malah meneng kita kok ya kena iki. Mae kula wae matur, kula ra kena berarti nemen, mesti oke sing kenekan iki. Lanjut. Sekarang di dalam hadisnya Rasul dawuh pada kita, ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka melukai, mencakari wajah-wajah mereka dan dada mereka. Aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang yang memakan daging-daging manusia atau mengumpat atau menggibah, dan mereka menginjak-injak kehormatan manusia. Jadi gibah itu tujuannya kan merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Ini nanti di akhirat kuku-kukunya itu menjadi seperti tembaga untuk mencakari diri dan tubuhnya. Ini kersa napa mboten model ngeten iki. Insyaallah ndak mau. Kemudian di hadis yang lain, siapa yang pernah menjalimi saudaranya berupa menodai kehormatannya seperti ghibah atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaklah ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut. Jadi kita minta ampun, minta maaf kepada orang yang kita ghibah. Sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu, bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukiran atau seukuran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Penak nambahan. Jadi lawat deh kayak ini ngerasani, terus ngerasani iki sing tak rasani bener itu jenenge ghibah. Nah, ngoten. Lah biasanya awake kan ngoten, nanti akan kami sampaikan kriteria dan masuk wilayah ghibah. Jadi awake dhewe mangke lek awake dhewe ngrasani wong liya, menggibah orang lain, kebaikan awake dhewe niku diberikan kepada orang yang kita ghibah. Kalau kebaikan kita habis, maka kejelekannya diberikan pada kita. Untung napa rugi? Rugi napa untung? Rugi. Sakit meninggalkan ini napa mboten? Insyaallah. Tapi kita ora mantep iki. Kita menjadi kegiatan harian. Tapi poso-poso mboten. Sekarang beberapa model ghibah itu Bapak, ghibah yang terselubung yang kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah ghibah.
Yang pertama, seorang memuji saudaranya untuk memeriahkan obrolan. Dia menyadari kalau gibah ini tidak diteruskan, orang yang dia ajak bicara akan bosan, obrolan menjadi hambar. Artinya itu hanya sekedar guyon, guyonan. Misalnya nyebut si jeliteng, si kampret, si nama mau Pak Tunggalane supaya suayanya cair. Itu juga nama niku termasuk ghibah yang terselubung. Ketok awake dhewe yo kadang-kadang kula ngeten kan yo guyonan. Nah, kadang-kadang menyinggung perasaan jenengan dan jenengan kadang-kadang yo ndak suka kalau itu bisa kula sampaikan. Itu termasuk wilayah ghibah. Ya kadang-kadang kan untuk mencairkan suasana kan ngoten nggih. Nah, tapi sebenarnya yang dianu itu ndak suka. Tapi muga-muga wonten mriki sing kula sebut seneng wonten nggih. Itu kok lek mboten seneng. Ngapunten lek mboten seneng kula wonten mriki kula sampaikan ngapunten. Kemudian yang kedua, mengumpat saudaranya di hadapan orang lain untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang yang tidak suka ghibah, padahal sejatinya dia itu sedang menghibah saudaranya. Jadi napa niku yo ngeten iki pas pertemuan banyak panjenengan koncone akeh bareng-bareng ngonteni gojloki koncone. Gojloki ngerti to gojloki? Gojloki apa ya basane awake dhewe? Yang gojloki kan rada ngendekke ngoten nggih menjatuhkan. Itu termasuk wilayah ghibah. Kita tidak sadar bahwa itu sekali lagi adalah ghibah. Misalnya, yuk kayak kota anu nih, coba pegel ya Pak Anu, Mas Dias. Jadi kita sebut misalnya dari sisi posturnya, dari sisi kelakuannya, tapi kita sebut itu sebenarnya beliau itu marah. Kalau itu dia seperti itu, beliau marah, berarti itu masuk wilayah ghibah. Walaupun hanya sekedar gojlokan, nonton. Lanjut, kemudian yang selanjutnya. Misal ini atau ini aja sebagai contoh. Bukan tipe saya suka ngomongin aib orang. Saya tidak biasa ngomongi orang kecuali yang baik-baik saja. Cuma yang saya ingin bicarakan tentang dia itu apa adanya. Sebenarnya dia itu orangnya baik, cuma ya dia itu begini dan begini, cuma dia itu suka apa, cuma dia itu apa misalnya. Nanti ngoten nggih. Nah, itu termasuk ghibah yang tidak kita sadari yang terselubung. Aku ki ndak anu jajane ndak nyeritakne nika. Kula niku mboten suka ghibah niku. Ngoten. Cuma aku kira orang enek-enek. Aku ngomong apa eneke. Apa eneke lek dia itu tidak suka itu namanya ghibah. Biasane ngoten nggih. Estu kalau niku orang ngrasani niki iki. Aku ngomong apa eneke. Apa enek niku lah ya dimaksud dengan ghibah. Lek ora enek jenenge fitnah. Mau di depan sudah begitu. Lanjut. Yang ketiga, menyebut kekurangan saudaranya dengan niatan untuk mengangkat martabatnya dan merendahkan kedudukannya orang yang dia ghibah. Dia itu ingin mengangkat diri atau saudaranya, kemudian ingin menjatuhkan orang lain. Seperti misalnya dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 rapornya selalu merah. Kalau saya alhamdulillah walaupun tidak pernah ranking 1 tapi masuk. Jadi merendahkan orang lain mengangkat dirinya sendiri. Nah ini menunjukkan ghibah-ghibah yang terselubung. Nanti ngeten nggih. Cah kene ora ning sing ate. Wong apik-apik kabeh kok. Hah? Itu sebagai motivasi. Karena sebagian ada beberapa di lapangan juga hal demikian membuat yang bersangkutan menjadi terpacu membuktikan bahwa itu jadi kan ada hibah yang tadi disebut hibah itu membuat menghasilkan positif. Iya. Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan. Hibah itu kalau dia itu kalau disebut itu dia tidak suka itu namanya hibah. Kalau disebut itu suka ya tidak masalah. Misalnya wongnya urang diceluk jeliteng, tapi omong jeliteng itu diceluk jeliteng malah bangga no. Nek wong diceluk gembrot ngono kan seneng kan enten toh? Awalnya mungkin dia. Awalnya mungkin dia marah enggak seneng.
Heeh. Setelah dia digibah terus akhirnya setelah sekarang dibully terus, akhirnya dia berpacu untuk membuktikan bahwa dirinya itu tidak seperti apa yang dikatakan. Oh iya. Berarti gibah yang membangun ngono ya. Mantap. Iki pokoknya bocah kene pinter-pinter pokoknya ning sesuatu. Berarti ini gibah yang membangun. Bagaimana gibah yang membangun ngoten nggih. Nah, gibah mah tetap dosa, membangunnya baik. Jadi ya imbang satu-satu ngono kira-kira. Draw. Jadi yang mendapatkan dosa juga mendapatkan pahala. Lanjut. Niki kok teko ngendi-ngendi iki kok. Hah? Oh, kanggone cek recheck and recheck ngoten. Ngene TV aja diikuti bahaya. Jenenge kakean delok TV kakean gibah. Wong TV didadekne anu iki engko teko ngendi gibah teko ngendi Ibu-ibu. Itu niku namanya dakwah di TV itu. Dakwah itu kan mengajak manusia. Soalnya dakwah kita kan dakwatun nas bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Kemudian tu'minuna billah, beriman kepada Allah, dan takmuru bitagut, sampai mengingkari tagut. Itu kalau kita lek sana itu malah dakwahnya mengajak manusia supaya nanti jauh dari Allah dan menjadi temannya tagut. Dan salah satu medianya adalah niku. Salah satu. Walaupun juga ada yang baik, tapi kita harus berhati-hati. Nggih. Itu memang kadang-kadang gibah itu dijadikan sebagai entertainment yang menghasilkan uang, ngoten nggih Bu. Jadi duit. Sing dadi duit rata-rata nggih ngoten niku. Berita-berita yang biasa saja ndak jadi uang, malah berita sing aneh-aneh jadi duit. Sekarang kalau wingi kan yo ngoten konten-konten yo ngoten niku, sing laris yo konten-konten sing ngoten niku. Lanjut mawon. Ini selanjutnya pada yang tersebelum saya. Kita lanjut yang ini. Yang keempat, ada lagi yang mengumpat saudaranya karena dorongan hasad. Hasad itu keirian seseorang sampai ada keinginan untuk hancurnya nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Itu namanya hasad. Setiap kali ada orang yang menyebut kebaikan saudaranya, dia pun berusaha untuk menjatuhkannya dengan menyebut kekurangan-kekurangannya. Orang seperti ini telah terjerumus ke dalam dua dosa besar, sekaligus yang pertama ghibah, yang kedua dosa hasad. Jadi lek eneng koncone nyebut kebaikannya itu tidak seneng, kemudian dia akan menginformasikan kejelekan-kejelekannya. Jadi dia itu tidak senang atas kebaikan orang lain, supaya orang lain itu hancur, itu masuk wilayah hasad. Bercerita orang lain karena keburukan, kalau orang lain dengar itu namanya ghibah. Ada dua dosa. Dan rata-rata niki guys, di kata sing model ngeten niki. Ngeten niki biasanya ibu-ibu bapak-bapak. Sing sering ngeten niki. Bapak-bapak, mantap. Mesane le ibu-ibu kok. Bapak-bapak ti aku bapak-bapak karena sunan. Yang kelima, menyebut kekurangan orang lain untuk dijadikan bahan candaan. Disebutkan aib-aib saudaranya supaya orang-orang tertawa. Jadi sama dengan tadi di televisi yang menjadi entertainment sehingga nanti napa niku ratingnya naik ngoten nih. Dan lebih parah lagi bila yang dijadikan bahan candaan adalah kekurangan guru atau ustazahnya. Oke. Iki antar ustaz kadang-kadang gitu ngoten niki. Ustaz kae ngene, ustaz kuwi ngene ngoten nggih. Jenengan ya termasuk sini ku. Kadang-kadang ya guyune mata. Hah? Sudah tahu itu ghibah, alhamdulillah. Kalau itu sudah tahu ghibah, ditinggalkan. Guyune kok malah nandes-nandes nih. Kayaknya ya banding-banding ke. Padahal pun dilakukan, jangan banding-banding ke. 5. Yang keenam. Terkadang ghibah juga muncul dalam bentuk ucapan keheranan yang terselubung motif menjatuhkan keduluan orang. Misalnya, saya heran sama dia. Dari tadi dijelaskan oleh ustadznya, tapi tidak paham-paham. Maksudnya dia itu yang lebih paham, atau no? Wong ade ora paham-paham, kok mendomen carane ngono. Mbok kaya aku iki lho sing ndang paham. Nah itu sing model ngoten. Enggak ada. Ya, itu masa lalu sebelum tahu. Kalau sekarang tahu ghibah sudah ditinggalkan, ngoten nggih. Nah, bocah kene cepet pinter jatuhnya.
Mulai tak paham-paham kok aku termasuk ghibah, lek cepet pinter kayak ndak. Lanjut. Yang ketujuh. Mengumpat dengan ungkapan seakan-akan mengesankan rasa kasihan. Orang yang mendengarkannya menyangka bahwa dia itu sedang merasa kasihan dengan orang yang ia maksudkan. Padahal sejatinya dia sedang mengumpat saudaranya seperti, saya kasihan sama dia, sudah miskin tapi tidak mau ikut gotong royong. Kalau ada pengajian juga tidak pernah datang dan seterusnya. Intinya adalah merendahkan bahwa dia itu si miskin, nonton nggih. Si miskin terus beling pisan, nonton nggih. Wis melarat. Napa? Oh, wis melarat betik ngono nggih. Lek ora cocok kuwi. Wis ora pinter betik pantes. Ana sing model ngoten. Tapi wonten mriki mboten-wonten nggih. Tapi dulu aneh kok malih ketoke ora luyu ngene. Dadi kene aneh iki. Tapi muga-muga kene terus. Ora kene jantenan hebat iki. Tapi dari sini kita berangkat untuk menuju lebih baik, ngoten nggih. Insyaallah. Iki janji ngaji kok kabeh kok rene sing bener iki piye lho karep abadi iki mesti ngono. Angel kabeh. Lah awake itu belajar sesuatu yang dari sini kita ingin berangkat lebih baik. Lanjut ke 8, mengumpat saat sedang mengingkari suatu maksiat. Seperti seorang ketika melihat anak-anak muda yang sedang main gitar di pos kampling, biasanya kan awake ngoten nggih. Nah, ten warung kopi utawa ning endi mawon ngoten nggih. Kalian ini masih muda, gunakan waktu kalian untuk hal yang bermanfaat dan produktif supaya masa depan kalian lebih cerah dan kalian bisa memetik buah manisnya nanti di masa tua. Jangan seperti anaknya. Nah, coba lurah rene kene Mbak Lurah, Pak RT ya. Misal utawa ngapunten. Pak Takmir misalnya. Ngapunten ya ngapunten. Iki untuk kerjaannya yang main kartu, gitaran, minum-minuman atau ucapan yang semisal. Pernah muncul lomba kata-kata model begini? Iya dan pernah. Sering apa pernah? Dari pertama sampai 8 itu semua ada sekitar. Yang ngono mata saya jujur mantap. Ya beda ya tuh nih. Kelasnya komandan ki apa enak. Mantap. Jadi Bapak-bapak, ini tadi yang saya sampaikan adalah ghibah-ghibah yang terselubung yang kita tidak sadar berarti itu masuk wilayah ghibah. Yang tadi sudah kita sampaikan apa niku nilai dosanya sangat besar. Ini masih ada waktu berapa menit ini? 10 menit, monggo diskusi. Dari ibu dulu. Monggo. Anu halu-halunya mana? Lo kalau saya dikasih aja supaya nanti nyambung. Ya masih ada waktu. Oh bapak-bapak dulu, bapak ibu-ibu dulu, bapak-bapak ya monggo pak. Tadi dijelaskan tentang tadi dijelaskan tentang hibah. Terus bagaimana cara menghindari menghibah padahal kita itu tidak suka. Tapi kadang-kadang orang itu karena berteman akhirnya terbawa-bawa. Padahal dia tidak punya niat untuk menghibah. Terima kasih. Ibu-ibu monggo ibu-ibu. Bisa. Saya sebentar ibu-ibu dulu. Ibu-ibu monggo ibu-ibu itu. Anu mic-nya. Dikasihkan Pak. Saya sebentar ibu dulu nanti. Yang saya tanyakan, apakah ghibah itu termasuk penyakit hati? Oh iya. Penyakit hati itu kan bermacam-macam. Iya. Ghibah ini juga termasuk di dalamnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begitu besarnya dosa ghibah. Setelah kita tahu, kita itu takut dengan sendirinya untuk minta ampun pada orang yang kita ghibah sulit karena mungkin tidak ketemu. Kalau ketemu mungkin juga jadi masalah baru. Oleh karena itu umpama entah diterima atau tidak oleh Allah, kita meminta ampun kepada Allah dan memintakan ampun orang yang pernah kita ghibah, orang yang pernah kita zalimi. Jadi itu sebagai upaya, entah itu Allah terima atau tidak, tapi kita berdoa untuk yang kita ghibah atau kita zalimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada 3 pertanyaan yang luar biasa. Ya, katanya perum beda. Pertanyaannya mesti berkelas. Yang pertama terkait dengan cara menghindari ghibah. Jadi Bapak Ibu yang pertama supaya kita mudah untuk menghindari ghibah itu adalah kita tahu bahayanya ghibah. Tadi sudah kita sampaikan bahayanya ghibah itu yang pertama. Nanti kebaikan kita akan dikasihkan pada orang yang kita ghibah. Kalau kebaikan kita habis, kita nanti akan dikasih keburukan orang yang kita ghibah. Kalau kita sadar itu, insya Allah nanti kita takut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus paham bahwa azab yang pedih pada orang yang akan bagi kita yang menggibah. Apa tadi azabnya? Salah satunya adalah kita mencakari tubuh kita sendiri dan kuku-kuku kita menjadi kuku-kuku seperti tembaga dan akan habis kulit-kulit kita. Kemudian kita diibaratkan seperti makan bangkai saudara kita sendiri. Itu yang pertama. Insya Allah kalau kita paham ini nanti kita akan takut untuk menggibah. Kemudian yang kedua itu menerungi aib dan kekurangan diri kita sendiri. Muhasabah. Sudah sebaik apa kok kita itu menggibah orang lain? Jadi kita terus merenungi diri kita. Tadi merenungi dari sisi dosa, azab dan akibatnya. Kemudian kita merenungi posisi kita. Dan insya Allah kita tidak lebih baik daripada orang yang kita ghibah. Orang yang kita ghibah itu mesti orangnya tinggi. Buktinya apa? Kita rendahkan. Berarti posisinya tinggi. Jadi diri kita itu sangat rendah. Orang tukang ghibah itu berarti posisinya rendah atau tinggi? Yang tukang ghibah rendah. Jangan jadi orang rendahan. Jadi ya tukang ghibah. Tapi jangan tidak akan naik lagi. Jenengan pun sering dirasani berarti jenengan itu sudah naik. Maka Rasulullah SAW itu digibah oleh dirasani timbang sama oleh orang-orang kafir Quraisy itu karena ketinggian Rasulullah SAW dari sisi akhlak. Kemudian yang ketiga adalah kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan bahayanya dan besarnya azab yang akan kita terima kalau kita menghibah. Sementara kemudian terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, apakah ghibah termasuk penyakit hati? Iya, ini memang yang kita sampaikan penyakit hati. Salah satunya pada saat ini adalah terkait dengan masalah ghibah. Kemudian bagaimana dengan kalau kita ghibah kita nanti jangan-jangan malah menimbulkan masalah baru. Maka perintah dari Rasulullah SAW, Rasul pernah jawab, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada dan iringi perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Kira-kira lawan disering menggibah, ya kudune sering-sering memberi hadiah. Paling tidak untuk ngimbangi supaya keburukan kita itu tertutupi oleh kebaikan kita. Kecuali kita istighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedoliman adami itu ya nanti kudunya ya antar manusia. Jadi dosa antar manusia itu dikembalikan kepada antar manusia. Jadi mungkin sebagai tip salah satunya adalah kita berbuat baik kepada orang-orang yang kita ghibah. Dan salah satu tip terbaik bagi kita adalah sering memberi hadiah.
Mungkin ngeten iki kan poso-poso nggih bodo. Misalnya kula sering hibah kayak kula panjenengan hadiah sarung, hadiah nopo kan ya apik to. Aja malah kualik. Nek kene lho masalah ya kualik malah kula kan kayak hadiah. Ngono patar to. Kita ngoten Pak Guru, mangke sering-sering memberikan kebaikan pada orang yang kita hibah. Kecuali memang kita banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tambahan lagi monggo. Ini jam berapa? Oh, kurang 1 menit. Hah? Iya, 1 menit. Macam mana, Pak? Siap nih, Mawon. Kalau semula kita tidak menyadari bahwa hibah itu semacam itu. Sekarang kalau kita mengerti, akhirnya ada timbul rasa takut kalau hibah dengan akibatnya semacam itu. Terus kita itu menjauhkan diri dari pergaulan bagaimana menghindari hibah. Nggih Bapak Ibu, jadi gini. Bahwa ini memang dosanya sangat besar, ini sebagai bentuk kehati-hatian kita. Tapi kehati-hatian kita semata jangan kemudian mengurangi pergaulan kita dengan tetangga kita. Rasul dawuh bahwa sebaik-baik orang itu bukan orang yang menghindarkan pergaulan, tapi orang sebaik-baik adalah orang yang tetap bergaul dan sabar menghadapi kejelekan orang-orang di sekitarnya. Jadi catat lagi Bapak, dari sinilah kita berangkat untuk berdakwah, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Engkau jangan-jangan terus malih wedi terus ora gelem nyapa-nyapa, arek amar ora gelem, arek bergaul ndak gelem, lah itu bahaya lagi. Tapi insya Allah bagi kita yang sudah paham, nanti kalau kita bergaul sudah punya rambu-rambu. Seandainya itu sudah hukum loh, sudah ada napa niku pelindungnya, sudah ada pagarnya, sehingga nanti kita tidak sampai makan pagar tanaman, pagar makan tanaman, tidak sampai memakan tanaman orang lain. Ngoten Bapak Ibu, ini sudah masuk maghrib, monggo dipersilahkan untuk berbuka dengan bacaan basmalah. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya yukafi masita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika latimi sultanik. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal ma innaka tasamuna lima tubu alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika abtatu sahabatu mau batalatir ukhru wa sabatal adru insyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya ada salah kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.